Shalom, selamat pagi. Apa kabar anak-anak Miss? Hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Kita masih di tema 3. Kita masuk di subtema 3. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan pewawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan topik yang akan kita bahas. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topiknya, padi sebagai tanaman pangan. Narasumber, petani padi. Daftar pertanyaannya, yang pertama, apa yang dihasilkan dari tanaman padi? Yang kedua, mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? Yang ketiga, siapa yang menanam padi? Yang keempat, kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? Yang kelima, bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi? Yang keenam, berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen? Laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Format laporan wawancara. 1. Latar belakang. Kita tuliskan alasan kita melakukan wawancara. 2. Maksud dan tujuan. Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. Yang ketiga, topik wawancara. Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan. Yang keempat, narasumber. Kita tulis nama narasumber. Yang kelima, pewawancara. Kita tulis nama isi pewawancara. Yang keenam, waktu dan tempat wawancara. Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. Yang ketujuh, hasil wawancara. Yang kedelapan, kesimpulan. Berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Yang pertama, tulis jawaban secara singkat dan rinci sesuai pertanyaan. Yang kedua, baca dan pahami kembali jawaban narasumber. Yang ketiga, lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. Yang keempat, tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. Yang kelima, tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. Yang keenam, tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. Yang ketujuh, gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. Yang kedelapan, gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami. Contoh kesimpulan hasil wawancara. Tanaman padi akan tumbuh subur di daerah daratan rendah yang panas, mengandung banyak uap air dan memiliki curah hujan yang cukup. Tanaman padi berkembang biak dengan biji. Bagian-bagian dari tanaman padi yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tanaman dimanfaatkan sebagai tanaman pangan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal-hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan. 1. Membaca hasil wawancara secara utuh. 2. Perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara. Yang pertama, ketentuan pertanyaan yang baik. B. Kelengkapan jawaban. Bagian C. Kesesuaian jawaban dengan topik.
Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan terhadap hasil wawancara. Menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut tersusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Sekarang, waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugas yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud wawancara. Yang kedua, tuliskan hal-hal yang harus dilakukan sebelum memberi tanggapan.